وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam. Allah hidayahi kita, Allah taufiki kita, sehingga alhamdulillah dengan nilai utama tersebut Allah jadikan hidup kita senantiasa patuh terhadap aturan main Allah, undang-undang Rasul. Salat maghrib kita tunaikan, majlis ilmu kita hadiri. Ini adalah merupakan satu kegiatan yang insya Allah akan membawa dampak positif pada kehidupan negeri akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan nilai istiqamah dalam kita memperjuangkan nilai ibadah kita di alam dunia. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita memulai kajian malam hari ini dengan mengawalinya melalui tahsinul Fatihah, upaya memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Yang Fatihah kita maklum bahwa bagian daripada rukun dalam sholat, artinya penting untuk kita pelajari. Bayangkan apabila setiap hari kita sholat absen diri di hadapan Allah 5 waktu dalam sehari semalam. Di dalam sholat ada pembacaan suratul Fatihah, baik kita yang menjadi imam maupun kita yang menjadi makmum, maka bacaan suratul Fatihah ini seyogianya terus meningkat baik fasih dari hari ke hari, dari setiap kita sholat. Karena itu majlis ini amatlah sangat membantu kita untuk meningkatkan kualitas kita punya ibadah sholat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Fatihah yang senantiasa setiap minggu paling tidak kita latih, insya Allah semakin hari semakin baik bacaan Fatihah kita, semakin fasih, semakin baik dan benar, semakin tepat bacaan Fatihah kita, insya Allah juga akan menunjang nilai ibadah sholat juga kita yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita awali dengan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين Amin ya rabbal alamin. Silahkan kita beranjak kepada makra' bacaan kita pada surah Al-Baqarah ayat 89. Pangkal ayatnya berbunyi walamma ja'ahum kitabum min 'indillah. Ayat 89 surahnya Al-Baqarah. Saya akan baca lebih awal. Bacaan saya 2-3 kali pengulangan, mohon dicermati, disimak, didengarkan secara baik oleh para jamaah, bapak dan juga yang ibu. Setelah saya memberikan contoh 2-3 kali pengulangan bacaan saya, kemudian saya berikan kesempatan kepada para jamaah untuk membaca ayat yang sama, surah yang sama, yakni Al-Baqarah ayat 89. Namun catatannya, diharapkan para jamaah membaca sesuai dengan contoh yang saya berikan di awal, ya. Ketemu sudah ayatnya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu walamma mim musyaddadah atau mim bertasydid. Kita baca dengan wajib gunnah. Ya, tahan bacaan kita 2-3 harakat atau ketukan. Nah, nggak boleh terburu-buru. Walamma, nah, cukup segitu. Jaa, wajib muttasil. Mad asli tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, satu kalimat. 4-5 harakat paling tidak, ya. Ja'ahum, mim sukun bertemu dengan kaf, jangan ditahan, ya. Kalau mim ketemu dengan mim ketemu dengan ba, ya silahkan itu. Idgham mimi, idgham mutamathilain. Mim sukun bertemu dengan mim hidup. Mim ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Nah, ini izhar, mim bertemu dengan ha. Ja'ahum kitabum min, tanwin pada huruf ba bertemu dengan huruf mim, ya. Ada hukum yang harus kita berlakukan, yakni idgham bi gunnah. 2-3 ketukan. Kitabum min, min 'indillah, nun mati bertemu dengan ain, izhar. Jelas kita baca. Min 'indillahi, nun mati bertemu dengan huruf dal, ikhfa. Pada pembagian ikhfa, ikhfanya yang akrab. Soalnya huruf dal.
ta, da, ta, ikhfa'nya yang akrab. Qaf, kaf, ikhfa'nya yang ab'ad. Kan huruf ikhfa ada 15. Qaf, kaf sudah punya ab'ad. Ta, da, ta 3 huruf sudah punya akrab. Udah keambil 5. Nah berarti ikhfa yang ausat sisa daripada yang sudah diambil oleh ab'ad dan akrab. 10 huruf. Huruf ikhfa masuk pada ausat. Namun indi masih ikhfa'nya ikhfa yang akrab. Ya. Enggak selalu yang namanya huruf yang tersentuh dengan hukum ikhfa kemudian kita baca ang. Enggak. Nah, dahulu kan kita belajar begitu ya Pak, ikhfa itu ang, enggak. Ya ang pada qaf dan kaf, ikhfa yang ab'ad. Namun pada yang ausat dan juga yang akrab tidak selalu dengan ang. Min indillah, nah, enggak kan? Anzala, enggak kita baca dengan anzala. Anzala, ya. Injil samar remeng enggak eng dia ya. Min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu. Yuk sama-sama tarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan berkah bacaan Al-Quran, insyaallah penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita, pernafasan kita, paru-paru kita semuanya Allah sembuhin. Amin ya rabbal alamin. Berkah Al-Quran kita baca. Ayo. 1, 2, 3. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima wa kanu. Ya. Jamaah yang ibu, ayo. Kebetulan lagi banyak nih yang ibu. Ayo, 1, 2, 3. Yo, Bapak, cakep bacaan yang ibu. Alhamdulillah. Yo, Bapak, jangan mau kalah. Bagus bacaannya. Harus lebih kece bacaannya. 1, 2, 3. Panjang ya Pak. Sampai napasnya. Sampai dong. Selanjutnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Wa kanu min qablu يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل ya nun
Iklan dulu. Nanti akan dibahas oleh muallif hadzal kitab, pengarang ini kitab. Kitab yang diturunkan baru saja oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi justifikasi pembenaran terhadap kitab yang Allah turunkan kepada mereka, golongan mereka, yakni Taurat. Yaqulullah ta'ala, dalam ini kitab dikatakan walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka, siapa itu mereka? Yakni al-Yahud, orang-orang Yahudi, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab. Kitabun min indillah wa huwa al-Qur'an alladzi unzila ala Muhammad, yang diturunkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat Al-Quran diturunkan oleh Allah pada tangan baginda Rasul, tujuannya adalah musaddiqul lima ma'ahum, untuk memperkuat isi kandungan Taurat tempo lalu dengan datangnya Al-Quran, sehingga bukan justru menganulir isi kandungan Taurat yang baru didatangkan Al-Quran terus kemudian menganulir, enggak, membenarkan, ya, menyempurnakan isi kandungan Taurat dengan datangnya yang terbaru nih, Al-Quran. Yakni min Taurat, minat Taurah, maksudnya kitab yang dahulu mereka ada dan membacanya adalah kitab Taurat. Wa qawluhu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ay wa qad kanu min qabli maji'i hadzal rasul bihadzal kitab yastansiruna bimaji'ihi 'ala a'daihim minal musyrikina idza qataluhum. Padahal dahulu mereka itu punya keinginan, sebelum didatangkan Al-Quran, dimunculkan sosok pemimpin, nabi terakhir, rasul atau utusan Allah yang paling bontot, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di Taurat sudah dijelaskan akan datang seorang nabi, ya, di dalam Taurat tuh, nabi akhir zaman, nabi yang paling akhir, yang akan membantu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel, ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka, orang-orang kafir. Dia tahu tuh, sebab dibaca di dalam Taurat. Akan datang manusia yang paling mulia, nabi terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma lagi-lagi lihat di ujung ayat, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Kayak yang dulu-dulu, Pak, saya terangin tuh. Dia kalau di awal Bani Israel nih punya tabiat, iya di depan, begitu di belakang bangkang mulu, berjanji mangkir mulu. Iya di awal, enggak di ujung. Tuh begitu tuh orang Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Padahal dulu dia bilang begitu, nanti lo datang nabi yang menguatkan Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada kelompok kami. Datangnya itu kitab, yakni Al-Quran, di tangan nabi terakhir, ya. Kalau di beberapa kitab samawi disebutnya bukan Muhammad, tapi min ba'dismuhu Ahmad. Tapi tetap Muhammad Ahmad, ya dia juga manusia yang ucap, sikap, perangainya terpuji artinya, ya, insyaallah. Dahulu mereka mengatakan kepada musuh-musuh mereka, orang-orang yang senantiasa berperang kepada mereka, nanti akan datang seorang nabi yang akan memperkuat kelompok kami. Mereka bawa kitab, kami akan mengimaninya, kami akan bersama mereka. Itu nabi akan juga membantu kita ketika melawan musuh-musuh kita. Tuh,
Yaqulun innahu sayab'ats nabi fi akhir zaman naqtulkum ma'ahu qatla 'ad wa irm. Seperti halnya para nabi memperkuat kelompok kami ketika melawan kaum 'Ad dan kaum Iram. Ada dahulu sejarah itu. Kama qala Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Umar ibn Qatadah al-Ansari an asyakh minhum qala qalu fina wallahi wa fihim, yakni fil ansar wa fil yahud alladhina kanu jiranhum. Nazalat hadhihi al-qissah, yakni walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika datang baginda Rasul diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya Allah, utusannya Allah, di usia 40 tahun, itu generasinya keturunan Israel, keturunan Nabi Allah Yakub kan masih ada orang-orang Yahudi, ya. Bahkan di Madinah, ketika kehidupan Rasul di Madinah, Nabi itu bersosial, bermasyarakat, hidup bertetanggaan dengan orang Yahudi. Besar-besar lagi tuh klannya dia. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Ketika datang seorang nabi yang mereka dulu udah nunggu-nunggu, memang mereka menanti-nanti, kami akan beriman kepada ia, utusannya Allah yang paling akhir. Sebab itu yang diarahkan oleh Taurat, kitab kami. Tapi ya udah begitu. Datang Nabi bawa Al-Quran, Qurannya diingkari, perintah Nabi Muhammad dibangkang. Ya, fala'natullahi 'alal kafiri. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan laknat. Ya, apa? Laknat. Makanya Masya Allah, orang kalau udah besar omongannya, kemudian actionnya kecil, nah ini jangankan kepada Tuhan ya, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia sendiri aja dia nggak akan dibesarkan oleh manusia, orang sekelilingnya tuh, ya. Wah, bicaranya besar, janjinya oke, tapi pada saat penepatannya, pada saat ya, menunaikannya kosong nilainya. Jangankan di hadapan Tuhan, di manusia sendiri aja udah nggak diorangin, nggak ada harganya, nggak punya nilai manusia yang demikian. Ya, hidup penuh dengan kepalsuan, hidup penuh dengan kedustaan. Lagi musim katanya, ya, apa-apa palsu, janji palsu, ijazah palsu. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Saya ingin menambahkan lagi beberapa poin, bahkan menguatkan dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kampung kita kedatangan Habib Hud bin Bagir Al-Attas, ya, di Majelis Taklim Nur Ihsan, ya, Bapak Ahmad Syatiri. Kemudian nggak seperti biasanya Habib Hud datang agak sedikit lama. Beliau cuma sampai jam 20.00, jam 8. Makanya saya ingin juga segera menuntaskan kajian ini. Biasanya sampai 7:30 kan kita. Ini udah kedengaran azan kan? Saya tutup. Saya tangguhkan penjelasannya di pekan yang akan datang. Ya, baru kita korek keseluruhan. Dan apa korelasinya ini ayat dengan kehidupan kita yang dewasa ini? Ya, Masya Allah. Banyak orang dan kelompok, personal maupun massal, ketika dia berjanji ingin ini, ingin itu, ingin ini dan ingin itu, kemudian akhirnya dia kalah. Dengan siapa? Bukan lagi-lagi setan, bukan lagi-lagi iblis yang selalu mengecoh kita, tapi karena hawa nafsunya dan juga konsistensinya dia. Kayak laki-laki, orang perempuan selalu bilang, laki-laki itu yang dipegang apanya, Pak? Omongannya, janjinya. Sementara perempuan yang dipegang apanya? Kesetiaannya. Jadi salah kalau misalkan laki-laki diuji kesetiaannya, omongannya, janjinya. Kalau laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tuh tunai. Tuh masih lancar saya. La haula wala quwata illa billah. Artinya tuh, saya janji
Ujung rambut sampai ujung kaki gue jaga. Ujung rambut sampai ujung kaki, rasa kasih sayang bapaknya sayang terusin. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, ujung kaki sampai ujung rambut. Nih orang pokoknya harus bahagia. Kan begitu ya. Jadi yang dipegang adalah omongannya. Pada saat apa? Kalimat qabul, ijabnya dari wali, qabulnya dari si laki-laki. Kan? Kalau perempuan kesetiaannya. Laki lagi di bawah setia, di atas juga nggak banyak lagu. Tuh istri yang solehah. Insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Baca suratul Fatihah untuk jamaah yang biasa memang semangat ngaji di sini. Iis Wahyudi lagi sakit di WhatsApp tuh, Ustaz, mohon maaf nggak bisa ikut taklim, lagi nggak enak badan. Saya bales, la ba'sa tahurun insya Allah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan rasa sakit menjadi penggugur dosa. Syafakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan juga untuk kita semuanya. Ya. Musim penghujan deh mulai turun. Di sana sini terlampau banyak informasi yang kita dapat, musibah terjadi. Yang kena dan dampak musibah kita doain mudah-mudahan Allah berikan pengganti dengan sebaik-baik pengganti. Ya. Kayak kemarin aja satu malam 22 titik di wilayah Bogor terdampak bencana dan musibah. Satu malam. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jakarta tetap menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Ya. Juga kita kena musibah JIC, Jakarta Islamic Center kebakaran, ya. Ya. Pengen lebih bagus lagi kayaknya material fisik bangunannya, ya. Insya Allah. Jangan pakai disangkut pautin tuh. Ah, gimana sih? Katanya masjid dijaga sama Allah, kok bisa juga kebakaran? Ya Allah punya rencana. Ya, nggak semua musibah itu kemudian kita nilai sebagai hal yang paling buruk, paling pahit, paling getir, paling nggak enak pokoknya. Musibah tuh kalau kita kepengen gambarin persis kayak buah duren bagi orang yang nggak kenal duren. Besok saya akan angkat deh insya Allah. Orang yang nggak kenal duren dibawain namanya saudaranya, nih duren, dia nggak kenal duren tuh, rasanya nggak tahu, bentuknya juga baru entuh ngelihat. Kira-kira gimana? Orang yang belum kenal duren dibawain sama orang lain duren, gimana kira-kira? Ngeri pak, angker duren tuh bagi orang yang nggak kenal, benar nggak? La ilaha illallah, ini buah apa nih? Luarnya duri. Coba buka bengkek sedikit, colek di ujung jari, masukin di ujung lidah. 15 batu loh ketagihan. Benar nggak? Duren. Jangan tanya orang samping saya nih. Ngadepin sampai 30 batu, 4 sendirian juga jadi Pak RW. La haula wala quwata. Musibah begitu juga. Covernya nggak enak. Resapin, masuk, larut coba diri kita terhadap musibah yang Allah kasih nih. Ujung-ujungnya iya juga ya. Kalau kemarin nggak ditimpa musibah yang begitu, gue nggak bakalan begini. Tuh, ya. Makanya jangan berkeluh kesah, apalagi pakai nyalahin Allah. Ya Allah, bengis banget ya Allah, sadis banget ngasih ujian yang kayak begini ya Allah, jahat banget ya Allah, ngeri. Ya, jangan sampai ucapan-ucapan yang seperti itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ntar Allah bilang dalam hadis qudsinya apa? Man lam yarda biqada'i falyatlub rabban siwaya. Siapa orang yang enggak mau nerimo lapang dada terhadap musibah yang kuberikan, lo cari deh Tuhan selain gue yang bisa ngurus lo. Pertanyaannya, ada enggak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita abdikan diri kita kepada Allah? Enggak ada. Makanya semua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala udah, iya. Eskalator kita kalau lagi dapat musibah udah. Sabar sholat. Ucapan gampang, saya sendiri gampang, bapak gampang teori. Prakteknya, terapannya, tentu yang saya dan bapak para jamaah semuanya kita berjuang. Nggak ada manusia yang hidup tanpa kerikil di jalan, nggak ada. Keren banget tuh orang. Hidup sendiri itu adalah ujian. Kalau ujian ada musibah. Jangan sampai musibah yang ada di dunia gagal kita nyikapin, akhirnya musibah besar di alam kubur kita tambah jadi lagi. Na'udzubillah. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat.
Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah afiahkan jasmani kita, dan kita mohon kepada Allah saudara kita yang sedang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Allah. Setiap hembusan nafasnya, keluhannya Allah, Allah, zikir, 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 istighfar, istighfar, istighfar. Sehingga kesempatan yang Allah berikan dari nikmat sakit tuh, dari nikmat sakit, mudah-mudahan akan membawa keuntungan kepada si penderitanya. Keluarganya diberikan tabah dan sabar. Anak-anak kita yang baru mulai PTS mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim ujian nih anak-anak sekolah. Yang udah mudah-mudahan dapat nilai yang baik, yang bagus, berprestasi di kelasnya masing-masing. Dan kita berdoa anak-anak kita biar sukses dunia akhirat. Yang lagi menempuh jenjang pendidikan, prestasinya Allah unggulkan. Yang sudah lulus jenjang pendidikannya lagi cari kerja, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah pada tempat kerjaan yang halal, yang barokah, yang gajinya gede. Amin dong. Amin ya Rabbal. Yang lagi berniaga Allah berkahi dan Allah makmurkan, sentosakan niaga yang sedang ia geluti. Dan kita berdoa kepada Allah hingga waktunya kita tutup dengan tirai kematian kehidupan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidznahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang baca Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma dhakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga tambahan malam ini di Majlis Burdah Ibnu Sina RW 2 ya. Maulid ya. Maulid ya, bagi jamaah yang berkenan hadir ada luang waktu insyaallah kita buru majlis-majlis yang di dalamnya menyanjung, memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita di dunia dapat syafaatul uzma, benar-benar kenyataan dapat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.